Saudara-saudaranya dibunuh. Hai Perdana Menteri Malaysia, untuk kalian semua, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham. Kita bangsa Indonesia harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh. Bayangkan kamu terbangun di pagi hari, menikmati secangkir kopi di teras rumah yang selama puluhan tahun kamu yakini sepenuhnya bagian dari tanah airmu. Lalu tiba-tiba seorang petugas datang dan berkata pelan tapi tegas, "Maaf, ruang tamu Anda sekarang masuk wilayah negara tetangga." Kedengarannya seperti adegan film, tapi ini bukan fiksi. Memasuki awal tahun 2026, isu perbatasan di Pulau Sebatik kembali memanas. Garis batas darat sepanjang 23 km disebut-sebut mengalami pergeseran. Di Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dihujani kritik oposisi karena dianggap menyerahkan 5.000 hektar lahan kepada Indonesia. Sementara di Jakarta, Komisi 2 DPR mulai mempertanyakan, apakah kedaulatan kita sedang dipertaruhkan atau justru sedang diperkuat? Sebagian pihak mengklaim Indonesia diuntungkan. Namun ada juga yang cemas, takut kejadian pahit seperti kasus Sipadan dan Ligitan kembali terulang. Peristiwa tahun 2002 itu masih membekas di ingatan publik. Tapi ada satu fakta teknis yang nyaris tenggelam di tengah perdebatan emosional media sosial. Fakta ini bisa mengubah cara pandang kita tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dalam kesepakatan ini. Sebelum kita masuk ke data yang jarang dibahas, menurut kamu, apakah pergeseran batas negara itu sesuatu yang wajar dalam proses diplomasi, atau justru tanda lemahnya posisi tawar? Tulis pendapat awalmu. Karena di balik riuh rendah politik di Kuala Lumpur dan Jakarta, ada 34 keluarga yang hidupnya berubah hanya dalam semalam. Sekarang kita masuk ke akar persoalan. Kenapa isu ini baru meledak sekarang? Jawabannya membawa kita mundur ke tahun 1891. Pada masa kolonial, Inggris dan Belanda menyepakati pembagian Pulau Sebatik hanya dengan menarik garis lurus di peta pada lintang 4 derajat 10 menit utara. Masalahnya, kesepakatan itu tidak diikuti survei lapangan yang presisi. Hasilnya, selama puluhan tahun muncul fenomena unik di Sebatik. Ada bangunan dengan dapur di Malaysia dan ruang tamu di Indonesia. Terdengar lucu, tapi dalam hukum internasional, kondisi seperti ini adalah bom waktu. Istilahnya, Outstanding Boundary Problem atau OBP, sengketa batas yang tertunda dan berpotensi memicu konflik kapan saja. Jika hanya mendengar narasi politisi di media sosial, kita bisa saja menyimpulkan bahwa ini adalah transaksi tukar guling wilayah. Namun, data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP menunjukkan hal berbeda. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI terungkap bahwa ini bukan soal siapa memberi apa kepada siapa, melainkan tentang pembaruan akurasi geospasial menggunakan teknologi modern. Secara teknis, Indonesia memperoleh tambahan sekitar 127,3 hektar di sejumlah titik tertentu. Di sisi lain, Malaysia mendapatkan kepastian atas 4,9 hektar di lokasi berbeda. Lalu bagaimana dengan angka 5.207 hektar yang ramai diperbincangkan di Malaysia? Angka itu bukan wilayah yang berpindah tangan, melainkan bagian dari kawasan yang selama ini berstatus abu-abu atau disputed. Artinya, ini bukan hibah ataupun kekalahan sepihak, tetapi penyelesaian sengketa lama yang selama lebih dari 1 abad tidak pernah benar-benar dituntaskan. Isu ini bukan sekadar soal menang atau kalah di atas kertas. Ini menyangkut status kewarganegaraan, akses layanan publik, hingga kepastian kepemilikan tanah bagi warga yang tinggal di sana. Indonesia tentu tidak ingin tragedi Sipadan dan Ligitan terulang. Pada 2002, kita kalah karena prinsip efektivitas kurangnya pengelolaan administratif yang nyata di lapangan. Itu menjadi pelajaran penting. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal tegas dalam isu kedaulatan, kehadiran TNI diperkuat di sekitar Ambalat dan Sebatik. Namun langkah ini bersifat pencegahan atau deterrence untuk memastikan stabilitas tetap terjaga selama proses demarkasi difinalisasi. Awalnya disebut pemberian tanah lebih 5.000 hektar kepada Indonesia adalah satu penipuan. Tetapi sekarang rupa-rupanya memang benar-benar berlaku.
Jika 5,207 hektar tanah yang diberi kepada Indonesia itu adalah no man's land, bukan tanah siapa-siapa, kenapa Malaysia perlu memberikan persetujuan? Jika 5,207 hektar tanah itu benar-benar bukan tanah siapa-siapa, no man's land, kenapa Indonesia dibenarkan untuk menambah wilayahnya yang dah memang sedia besar itu dengan begitu mudah? Kenapa Malaysia surrender? Kenapa Indonesia yang jauh lebih besar daripada kita boleh ambil tanah yang bukan tanah siapa-siapa tu dengan lebih mudah? Kenapa bukan kita yang ambil sedangkan Malaysia lebih kecil? Malaysia pernah berebut Pulau Batu Putih dengan Singapura dan berlawan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Pada tahun 2008, ICJ putuskan Pulau Batu Putih Federal Berangka milik Singapura dan Batuan Tengah milik Malaysia. Gentleman, lawan di mahkamah putuskan kawasan ini milik Singapura, kawasan ini milik Malaysia. Tetapi kali ini Indonesia dapat 5,207 hektar tanah dengan begitu mudah. Tak perlu pun keluarkan kos untuk ke mahkamah. Jika 5,207 hektar tanah itu benar-benar bukan milik siapa-siapa dan tidak ada apa-apa kesalahan dilakukan oleh kerajaan Madani, kenapa isu ini tidak dibahaskan di Parlimen? Sehingga pembangkang perlu menuntut supaya ia dibahaskan, dibincangkan di Parlimen. Jika tidak ada apa-apa kesalahan, apa yang ditakutkan? Total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5,207 hektar. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Saya nak maklumkan, bukan 1 inci. Malaysia dah bagi 5,207 hektar. Saya pakai pampasan. Ini masalah ini pembangkang ni. Dia guna kebebasan, bercakap, merapu, ya? Bohong. Guna Islam, guna nama Islam, tipu, guna fakta salah. Kalau dia tanya, kata, kami minta Perdana Menteri beri penjelasan. Sama, dia buat hukuman. Kami nak perkara seperti ini, utamanya tentang isu kedaulatan ini, bawalah dulu dalam Parlimen. Bincang. Kalau tak nak dalam Parlimen pun, jawatan kuasa pun tak puas. Sebab jawatan kuasa ini penting. Tak perlu bagi penjelasan. Dia mesti bertanggungjawab. Buat tuduhan, menipu, memfitnah terus menerus. Dan kita tidak boleh terima cara kaedah politik buruk dan busuk. Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis itu. Hari ini ada masalah garis perbatasan sama Malaysia, mau perang, dan bagi kita tidak ada masalah, dan kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kami akan bertindak. Panglima TNI, pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion harus memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya. Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap bukit, tiap gunung, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Dan inilah poin yang jarang dibahas media, tetapi justru krusial. Apakah pergeseran batas di sebatik ini ancaman? What? Secara teknis, justru ini kemajuan. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad, ada kepastian hukum yang jelas atas garis batas yang sebelumnya menggantung. Polemik di Kuala Lumpur dan Jakarta lebih banyak dipicu persepsi politik dibanding substansi teknis di lapangan. Intinya, pergeseran garis ini adalah upaya merapikan warisan kolonial yang berantakan demi masa depan hubungan diplomatik yang lebih stabil dan transparan. Konflik perbatasan memang selalu emosional, namun data objektif adalah jangkar agar kita tetap rasional. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah langkah pemerintah Indonesia saat ini sudah cukup kuat untuk menjaga setiap jengkal tanah kita? Atau kita perlu lebih agresif membangun dan mengelola wilayah perbatasan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama. Jika kamu merasa pembahasan ini membuka perspektif baru, jangan lupa klik like, bagikan opini kamu, dan subscribe agar tidak tertinggal analisis berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.